Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah bagian dari ujian tengah semester saya, yakni menganalisa kegagalan produk Aqua Splash of Fruit yang diluncurkan oleh PT Danone pada tahun 2004. Yang pertama kali meluncurkan itu dengan dua rasa, yakni ada rasa strawberry sama mango kalau nggak salah. Nah, seiring berjalannya waktu dan sekarang saya ingin menganalisa tentang mengapa produk ini mengalami kegagalan dalam proses penjualannya. Berdasarkan berbagai sumber, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan produk ini tidak sukses dan tidak sesukses apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Pertama, ini ada rasa. Banyak konsumen merasa rasa produk ini terlalu biasa dan kurang menarik. Ekstrak buah yang digunakan tidak memberikan rasa yang kuat dan khas, sehingga kurang membedakan dengan air mineral biasa. Karena emang ini adalah inovasi yang dilakukan oleh PT Danone, yaitu menambahkan esensi rasa di dalam minuman air putih gitu. Terus di sini juga ada kemasan. Desain kemasan yang terlalu mirip dengan air mineral biasa membuat konsumen kesulitan membedakan dengan produk lain. Padahal produk ini memiliki konsep yang unik dengan rasa buah. Nah, yang tadi saya bilang, ini adalah emang produk dengan air mineral yang ditambahkan oleh esensi dari buah. Ada beberapa rasa gitu yang membuat ini yang membedakannya. Cuman dalam bentuk kemasannya hampir mirip dengan air mineral biasa gitu, kurang menggambarkan dari Aqua Splash of Fruit ini. Terus dari harga produk ini dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan produk minuman sejenis lainnya. Konsumen cenderung memilih produk yang lebih terjangkau dengan rasa yang lebih kuat. Ya, karena di zaman itu juga Aqua meluncurkan yaitu Mizone, ya kan, yang sama seperti kayak Aqua Splash of Fruit ini, yang dimana dia juga memiliki ada beberapa rasa. Terus strategi pemasarannya, komunikasi pemasaran yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab kegagalan produk ini. Konsumen tidak cukup memahami keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk lain. Karena yang tadi saya bilang, konsumen ini ambigu dengan produk yang diluncurkan oleh Aqua ini yang terbaru. Menjadikan ini kurang tepat sasaran gitu. Terus distribusi produk yang kurang merata juga menjadi kendala. Produk ini sulit ditemukan di beberapa daerah, sehingga mengurangi peluang konsumen untuk mencobanya. Nah, ini juga jadi salah satu kendala yang yang dialami oleh produk dari Aqua Splash of Fruit ini, yang dimana dia tidak menjangkau area-area pelosok kota-kota terpencil, desa-desa terpencil, yang dimana itu mengakibatkan Aqua Splash of Fruit ini tidak dikenal oleh halayak umum gitu. Terus ada beberapa faktor tambahan yang perlu diperhatikan, ya ini persis seperti tren konsumen, terus persaingan, ya kan. Terus tren konsumen nih, di sini juga saat produk ini diluncurkan, tren minuman sehat sedang naik daun. Namun, Aqua Splash of Fruit ini tidak berhasil memenuhi ekspektasi konsumen akan minuman sehat yang bercita rasa tinggi. Yang tadi saya bilang, kenapa tren minuman sehat sedang naik daun? Karena di lain sisi, Aqua pun itu sedang meluncurkan Mizone, yang dimana sebenarnya sama. Aqua Splash of Fruit ini sama, karena kayak air putih dikasih rasa, udah gitu. Nah, habis itu di sini ada persaingan. Pasar minuman saat ini sangat kompetitif. Banyak produk baru dengan inovasi yang lebih menarik terus bermunculan, sehingga membuat Aqua Splash semakin tertinggal. Nah, yang tadi saya bilang, karena banyak banget kayak Mizone, terus juga yang fruity, terus juga fresh tea, itu kan sama-sama kayak gitu ya kan. Maksudnya minuman-minuman berasa seperti itu udah banyak gitu, sudah beredar gitu. Habis itu di sini juga keunikan produk Aqua Splash Over ini tidak memiliki keunikan yang jelas dibandingkan
dengan kompetitornya. Rasa dan manfaatnya tidak cukup berbeda untuk menarik konsumen. Habis itu juga kandungan gula. Produk ini mengandung gula tinggi yang tidak sesuai dengan citra minuman sehat. Nah, habis itu juga kurangnya inovasi. Varian rasa itu menjadi salah satu faktor utama, salah satu faktor yang dimana semakin banyak rasa, maka itu akan semakin banyak menarik minat konsumen, karena kan dia pertama kali meluncurkan hanya 2 rasa tuh. Terus juga dari kegagalan dari analisa yang telah kita lakukan nih, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu pentingnya inovasi. Produk harus memiliki keunggulan yang unik dan berbeda dari produk pesaing, yakni dia harus punya brand image yang dimana ketika contoh lah, waktu kita ingin membeli air minum pasti kita menyebutnya Aqua. Kenapa kita menyebut Aqua? Padahal ketika kita diberi juga belum tentu itu Aqua. Nah, itu dia brand image. Kita menopang bahwasannya gimana caranya produk kita ini tanpa menyebutkan produk, tanpa menyebut produk, orang udah tahu nih, oh barang kita yang akan diberikan gitu, oh barang kita yang akan dituju gitu, atau produk kita yang akan dituju. Desain kemasan harus menarik dan mudah diingat serta mencerminkan identitas produk. Nah, tadi saya bilang identitas produk yang dimana seperti contoh itu identitas produk itu seperti minuman atau kayak kemasan yang dimana yang bentuknya kotak nih, si produk ini gitu, itu menjadi sebuah identitas. Nah, jadi sebuah bentuk atau sebuah kayak karakteristik yang dimana mencerminkan produk kita gitu. Habis itu strategi pemasaran, komunikasi pemasaran harus efektif dan tepat sasaran untuk mencapai target konsumen. Nah, ini juga salah satu yang harus pelajaran kita ambil supaya pemasaran kita mencapai dengan targetnya dan goals tertuju dengan targetnya gitu. Habis itu distribusi, produk harus tersedia dengan mudah di berbagai tempat agar konsumen dapat dengan mudah menjangkaunya. Nah, iya, ini dia. Ini salah satu juga harus yang kita ingat bahwasannya distribusi itu salah satu bagian dari ekonomi atau bagian dari perdagangan yang dimana salah satunya distribusi. Ini penting sekali karena ini akan menunjang produk-produk kita untuk lebih semakin terkenal, di mana mereka, masyarakat atau konsumen dapat mendapatkan produk kita secara gampang gitu. Makanya ini salah satu yang kita ambil dari situ kita akan menyimpulkan dari kegagalan produk Aqua Express Off Road ini yang diluncurkan pada tahun 2004. Kesimpulannya adalah kegagalan Aqua Express Off Road ini adalah contoh nyata betapa pentingnya melakukan riset pasar yang mendalam sebelum meluncurkan produk baru. Selain itu, perusahaan juga harus terus berinovasi dan adaptif terhadap perubahan tren konsumen. Terus ada juga kegagalan Aqua Express Off Road disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. PT Danone perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk ini dan melakukan perubahan yang signifikan untuk meningkatkan daya saingnya. Mungkin sekian dari saya tentang analisa kegagalan produk Aqua Express Off Road di bawah PT Danone yang dimana di launching di tahun 2004. Semoga ini menjadi langkah bagi gitu untuk semoga bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk produk Aqua Express Off Road ini. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.